ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ribuan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, atas semua kenikmatan dan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita cuma-cuma, menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan nikmat tersebut membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengaku sebagai umatnya istiqamah dalam menjalankan segala syariatnya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita umat terbaik yang mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat dan waktu yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umat pada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala ketaatan yang diwajibkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya, karena sebaik-baik bekal pada yaumil qiyamah hanyalah ketakwaan di sisinya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang melazimi beramal soleh dalam setiap jalan hidupnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan seorang hamba kecuali diwafatkan dalam kondisi kesehariannya. Barang siapa yang kesehariannya dipenuhi dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dalam kondisi dia beramal soleh. Tapi barang tentu yang siapa dalam hidupnya lebih banyak mengamalkan amalan-amalan maksiat lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mewafatkan dalam kondisi lalai dan bermaksiat kepadanya. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam pembukaan surat Al-Fatihah, kita sering melazimi surat Al-Fatihah di setiap hari-hari kita. Minimal 17 kali kita mengucapkan kata-kata ini. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dua ayat ini yang dikupas tuntas oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin. Bagaimana orang-orang yang mencari keimanan dan pembenaran terhadap rohaninya dari dua kalimat ini saja, yang luar biasa. Maka Ibnu Qayyim menyampaikan dalam salah satu babnya, ada satu sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman dari dua ayat ini. Kalau ini dimiliki, maka semua amalan hatinya akan benar. Ibnu Qayyim menyebutkan sifat itu adalah siddiq, jujur.
Apa maksudnya? Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa jujur di sini adalah konsep kejujuran yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jujur kepada manusia, jujur terhadap hablum minan nas, belum tentu dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sudah memiliki sifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan dia akan jujur kepada manusia. Dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang jujur itu senantiasa lisan dan perbuatan serta hatinya akan selaras. Tidak mungkin lisannya berucap tapi perbuatannya melenceng. Pasti akan selaras. Kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, menandakan bahwasanya kejujuran kita hanya seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita dan jin sama-sama diciptakan hanya untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba tergantung terhadap majikannya. Maka ayat selanjutnya disampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan dalam lisanmu, la haula wala quwwata illa billah. Seorang budak, seorang hamba tidak akan punya daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata iyyaka na'budu menunjukkan kejujuran, pengakuan dalam diri kita bahwa kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya bapak-bapak di sini, hadirnya jamaah di sini bukan karena kebiasaan rutinitas saja, tetapi dalamnya ada bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah mengaku dirinya hamba, Allah tidak serta-merta begitu saja mengatakan, "Hei manusia." Di dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan ayat 2 dan 3. Para ustaz sering menyampaikan ayat ini. Asiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalian mengatakan beriman tanpa diuji? Tidak. Apakah sudah cukup kalian mengatakan saya beriman tanpa Allah uji? Tidak. Ketika kita mengatakan dalam diri kita saya beriman, hati kita mengatakan saya beriman, hati kita mengatakan saya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai situ. Allah berikan ujian kepadamu untuk menunjukkan jujurkah kita sebagai seorang hamba. Maka ayat selanjutnya Allah sampaikan, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sudah ada pada umat-umat sebelummu. Apa ujian-ujian tersebut? Buat apa tujuannya? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah cuma pengen tahu siapa yang benar-benar jujur, wala ya'lamannal kadzibin. Dan mana orang yang benar-benar berdusta. Saya seorang hamba. Allah punya kuasa. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dikasih ujian kesulitan, maka dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan saudara-saudara kita sebagai contoh sedikit saja. Saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, yang dulu mungkin beragama non-muslim, ketika masuk Islam mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah ingin uji kalimat syahadatnya benar-benar jujur atau tidak terhadap kalimat yang ia ucapkan. Satu, pasti dijauhi oleh keluarganya. Betapa banyak orang-orang yang baru masuk Islam diusir dari rumahnya. Yang kedua, sudah diusir, tidak dikasih harta apapun. Bilal bin Rabah ketika mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan tauhidnya, apakah cukup? Enggak, Allah kasih ujian. Ditimpa batu yang begitu besar di padang pasir yang begitu panas. Tujuan apa? Allah ingin melihat apakah Bilal benar-benar keimanannya ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu benar-benar Allah berikan kepada hamba untuk menguji benar tidak apa yang kau ucapkan sebagai seorang hamba. Maka ketika sudah lisan kita terucap, Allah juga sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang yang mengaku beriman, yang di hatinya katanya memiliki keimanan. Kalimat selanjutnya, suruh bertakwa. Suruh bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lanjutannya? Wa kunu ma'as shadiqin. Suruh bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur atas keimanannya. Ini yang berat. Kalau kita ditimpa musibah,
mohon izin kita kasih contoh. Ketika bapak-bapak hadirnya semua di sini, di jalan, qadarullah kendaraan yang kita tumpangi, mobil yang kita tumpangi mogok di tengah jalan. Kira-kira yang kita telepon siapa pertama kali? Saudara kita, kenalan tukang bengkel kita. Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang mati dari dulu dan orang yang mati ke selanjutnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Tapi yang kita kontak, yang kita telepon duluan adalah tukang bengkel kita. Yang kita telepon pertama kali saudara kita untuk menolong kita. Berarti di sisi itu kita belum benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang sering kita ucapkan setiap salat, ba'da salat maupun di malam hari. Doa simple, sederhana tapi mengena, minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi perilaku kita jauh dari orang yang ingin diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Masih sering bermaksiat, keluar dari rumah masih saja melihat pandangan yang bukan menjadi haknya. Bagaimana cara Allah memberikan kebahagiaan di akhirat kalau seperti ini? Maka kalau orang sudah mengakui dirinya sebagai seorang hamba, maka ikhlaskan hati ini benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari kata-kata ini, wa iyyaka nasta'in. Tidak cukup kita mengatakan, ya Allah, saya hamba-Mu, tidak cukup. Tapi katakan wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Buat istiqomah terhadap kebenaran ini. Buat istiqomah terhadap apa yang kita sudah katakan dengan lisan kita. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berdoa itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho terhadap-Mu. Tapi lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika Allah berikan ujian keburukan kepada kita, kita tidak tahu harus berkata apa. Kadang lisan ini lebih cepat mengeluh dibandingkan bersyukur saat ditimpa musibah. Puluhan kita hidup, puluhan tahun kita hidup. 30 tahun, 40 tahun kita hidup. Apakah iya selama 30 tahun itu Allah berikan ujian terus menerus? Tidak. Allah berikan ujian hanya untuk menguji keimanan kita. Pantaskah kita meminta kepada manusia saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hijrah dalam dirinya ingin menuju kepada kebaikan, mari kita dukung mereka untuk berhijrah. Kebanyakan dari saudara-saudara kita tidak. Ketika sudah mulai berhijrah, ada saudara kita yang rajin, maaf Pak, rajin minum minuman keras. Tiba-tiba besok ada di sop pertama. Bukannya didukung, bukannya didoakan, malah disentimenkan. Tidak mau dirangkul. Ini yang berbahaya dalam hati kita. Tidak pernah melihat kebahagiaan kalau ada saudara kita yang berkumpul dalam kebaikan, didoakan. Karena bagaimanapun ujian beliau lebih sulit dibandingkan ujian kita. Dan terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Maka orang yang jujur, selain mengaku dirinya hamba, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep jujur yang benar yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa poin terakhir ini begitu penting pula? Sekarang kita bayangkan Pak, bagaimana orang-orang yang berbuat jahat pun jujur. Khatib sampaikan, apakah orang-orang, mohon maaf, yang berjual narkoba, yang menjual minuman keras, mereka nggak jujur? Mereka jujur. Harganya dikasih harga sesuai. Minuman keras sebotol dikasih harganya sesuai. Bahkan ada yang menjual minuman keras, disampaikan saya untungnya sekian. Jujur nggak? Jujur. Dan dia pasti minta kepada Tuhannya dengan cara apa? Dihabiskan dagangan ini. Minta pasti. Anaknya berdoa juga, mudah-mudahan bapak saya dagangan yang laku. Padahal dagangan minuman keras. Tapi ketika tidak benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan apa-apa dari kejujurannya. Lisannya hanya dibatalkan sebagai lisannya saja, tidak memberikan dampak apapun dalam dirinya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan pula bahwa dikutip dari hadis Rasulullah SAW,
Semua kejujuran itu membawa ketenangan hati. Yang tidak jujur maka membawa keraguan dalam hatinya. Bahkan ketidakjujuran, kebohongan itu akan mendatangkan dalam dirinya kegelisahan. Sekarang permasalahannya, ketika orang rajin bekerja, berangkat pagi pulang malam, di kerjaannya jujur, semua dilakukan kepada manusia jujur, tapi lalai dalam sholatnya, berarti dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdampak tidak membawa keberkahan dalam dirinya. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari sifat jujur ini, kata Ibnu mengatakan bahwa hati-hati terhadap sifat kemunafikan. Bisa jadi tawakal kita tidak sempurna karena kita tidak jujur dengan hati kita. Masih banyak dosa kemunafikan yang tidak ada dalam diri kita, yang tidak kita enyahkan dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar-benar datang dari Allah dan mana yang benar-benar datang dari syaitan. Sulit bagi manusia membedakan itu. Faktanya ada sekarang ini adalah banyak manusia yang mengklaim bahwa dirinya sudah seperti apa yang Rasulullah SAW ajarkan, padahal itu jauh dari tuntunannya. Belum lama ini bulan yang penuh dengan kebaikan karena lahirnya seorang utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maksum. Sebagian saudara-saudara kita merayakan Maulid Nabi, merayakan lahirnya manusia yang maksum yang Allah janjikan kekasihnya. Barang siapa yang mengikuti Rasulnya, maka dia akan mendapatkan syafaatnya. Pertanyaannya, lebih banyak mana orang yang merayakan dengan orang yang mengikuti sunnahnya? Kalau kita jujur dengan diri kita, mungkin kita hanya euforia, bahagia saat perayaan, tapi setelah keluar dari perayaan tersebut, kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan dari Rasulullah SAW. Dan banyak dari manusia yang tidak pernah jujur terhadap ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepadaku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, punya cinta kepada Allah tapi tidak diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan terakhir saya akan sampaikan. Seorang manusia ketika Allah berikan jasadnya, badannya seger buger, sehat walafiat, karena kebiasaannya mengkonsumsi minuman gula, akhirnya manusia tersebut diberikan Allah penyakit berupa diabetes. Ketika dia kena penyakit diabetes, kemudian dia mengeluhkan kepada dokter, "Wahai dokter, saya kena penyakit diabetes. Tolong berikan saya saran agar gula saya bisa distabilkan." Maka dokter akan menuliskan perkara-perkara apa saja yang bisa menstabilkan penyakit gulanya. Bapak jangan makan ini, Bapak jangan makan ini, jangan mengkonsumsi ini, dan Bapak jangan punya pikiran seperti ini. Kalau Bapak punya pikiran seperti ini, gula Bapak naik. Baik. Dia datang ke dokter dengan ikhlas, dia menyampaikan dengan jujur bahwa dia punya penyakit gula, dan dia minta pertolongan kepada Allah, "Ya Allah, tunjukin saya jalan bagaimana bisa memperbaiki penyakit saya." Maka Allah tunjukkan jalannya dan dokter memberikan resepnya. Tapi pertanyaannya sampai rumah, apakah bisa istiqomah menjalankan apa yang dokter sampaikan? Ini yang menjadi pertanyaan kejujuran kita. Mau tidak menghafal lisan itu? Kita mengaku pada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Rasulullah memberikan tuntunannya dalam Al-Quran. Allah memberikan guide-nya dalam Al-Quran. Pertanyaannya, mau tidak kita mengikuti Al-Quran itu? Jangan sampai kita menyebutkan Al-Quran hanya saat akad nikah saja. Saya nikahkan istri saya dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, sudah cukup. Setelah itu, Quran cuma jadi pajangan saja. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Bagaimana Quran memberikan penolong buat kita? Artinya kita belum jujur saat itu terhadap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tadzkirah ini mudah-mudahan mengingatkan kita agar kita senantiasa mau jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya orang yang jujur akan diberikan ketenangan dalam hatinya, dan orang yang berdusta terhadap kejujurannya maka akan senantiasa diberikan kegelisahan dalam hatinya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang sering dibacakan oleh para ulama baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Doanya Allah sampaikan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi kita dari segala macam mara bahaya yang datang baik dari langit maupun dari bumi ini. Maka sepatutnya doa ini dilazimi agar apa? Agar ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita membawa ketenangan dalam hati kita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akhirnya kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini implementasi dari kata raditu billahi rabba wa bil islami dina. Harus laras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita praktekkan, agar Allah menolong kita nanti pada yaumil qiyamah. Di penghujung khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan iman kita, Allah mantapkan hidayah kita, Allah tunjukkan taufiknya untuk kita semua, agar Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum wadhkuruni wa la tujib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.